Dan teman saya itu, kata sumber saya ini, mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, sudah jadi Yahudi dan nikah sama orang Yahudi dan tinggal di Tel Aviv. Jadi ternyata nggak cuman santriwati ini lepas hijab dan murtad lalu jadi Yahudi, teman-temannya yang juga di Ponpes Zaitun bukannya mengingatkan, bukannya meluruskan, malah memberi selamat. Oh ya selamat ya, kamu jadi orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Apa kabar semuanya? Semoga antum semua senantiasa dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, saat ini saya lagi ada di salah satu peternakan hewan di wilayah kota Gaza bagian selatan. Ya, karena kita ini kan sudah beberapa hari lagi nih kita akan memasuki Idul Adha, dan kita ini jadi inspeksi terakhir sebelum kita menentukan dari peternakan mana kita akan ngambil. Kadang kita kalau beli hewan kurban ini kan kita harus pakai tender ya, itu peraturan dari Kementerian Dalam Negeri Palestina di Gaza untuk setiap NGO yang ikut dalam program-program kemanusiaan. Dan ini salah satu peternakan atau tempat penyembelihan hewan juga yang biasa kita gunakan di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita mau mengajak kalian semua untuk lihat-lihat ada apa aja sih di Gaza ini terkait hewan kurban itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untuk yang ini semua ini asaf semua nih. Dan domba asaf ini domba yang paling enak dagingnya. Fi anda kelebihan? Libya Lah. Lu asal. Jadi untuk tahun ini semuanya asaf, karena biasanya juga ada domba Libya, namanya domba Libya. Dan sebelah sana juga kita bisa melihat itu bagian sapi-sapinya, teman-teman. Sapi-sapi dan Masya Allah ya, luar biasa. Domba-domba dan hewan kurban ini, sapi-sapi ini itu impor dari luar. Dan karena Gaza ini diblokade, jadi ya harus ada jatah remannya. Ya kalau istilah kita itu jatah preman ya, harus bea cukainya itu tinggi yang didapat oleh pihak penjajah itu. Jadi semua komoditas yang masuk ke Gaza ini itu dimanfaatkan oleh Zionis untuk mengeruk keuntungan. Jadi wajar kalau di Gaza ini biaya hidup tinggi sekali, semua serba mahal. Termasuk hewan kurban tahun ini termasuk sangat mahal nih di Gaza ini. Satu domba ini teman-teman ini sekitar 7 juta. Ya kalau kalian mau kurban satu domba 7 juta, dan untuk yang sapinya itu 32 juta, 32 sampai 34 juta. Tapi kalau yang sistemnya sapi per orang, sapi patungan itu bisa 5,5 juta. Salah satu alasan kenapa mereka itu mengambil untung tinggi atau mereka memotong biaya yang tinggi bagi para pedagang di Gaza, memang Zionisme ini mereka punya banyak agenda, di antaranya ya mempersulit akses juga agar warga Gaza ini juga kesulitan ya dalam menjual barang-barang mereka gitu kan, dan juga ya mereka yang pasti mendapatkan keuntungan material gitu ya. Maka dari itu kalau untuk hewan kurban ini karena harganya mahal, mungkin para penjajah itu berharap agar nggak ada yang beli kurban di Gaza gitu. Dan ini harus kita lawan teman-teman. Makanya saya ingin mengajak teman-teman Indonesia, ayah bunda, kalau ada kemampuan ya bantu para peternak hewan kurban di Gaza ini agar ya selain kita juga mendapatkan pahala yang sangat besar tentunya, berkurban di negeri para nabi, di negeri ribat, di negeri para syuhada, Masya Allah, negeri Palestina yang Allah berkahi. Dan kita juga membantu para peternak, membantu para warga, para kaum du'afa di Gaza bisa mengkonsumsi daging dari kalian gitu ya. Maka dari itu saya masih mengajak teman-teman semua yang mau ikut berkontribusi dalam program kurban tahun ini di Gaza, Palestina bersama saya Muhammad Hussein melalui lembaga INH. Baik teman-teman, sekarang saya akan bahas tentang Ponpes Zaitun yang masih juga viral. Saya sudah upload video sebelumnya tentang Havenu Shalom Aleichem, salam Yahudi yang dikumandangkan di masjid Ponpes Zaitun ini. Ya, untuk bagian dari usaha saya membuka mata masyarakat Indonesia agar jangan sampai kita memberikan terlalu besar ya peluang untuk mereka semakin terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah, hal yang juga ingin dan harus saya sampaikan, penting saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi beberapa waktu setelah saya upload video tentang Havenu Shalom Aleichem ini,
Saya di DM melalui Instagram oleh salah seorang alumni, ya seorang alumni Ponpes Az-Zaitun. Jadi ceritanya santriwati alumni Ponpes Az-Zaitun ini dia curhat kepada saya dan menceritakan tentang kisah pengalaman dia menjadi salah satu santriwati di Ponpes Az-Zaitun ya sejak tahun 2001 sampai 2007, 6 tahun dia di sana. Saya pertama-tama ingin berterima kasih banget sama ya ukti kita ini, saya nggak mau sebut namanya ya, ini untuk menjaga privasi beliau. Dia ngetik panjang lebar di Instagram saya ini, DM, Masya Allah, dan informasi yang kamu sampaikan itu menurut saya wajib saya sampaikan keluar, wajib saya sampaikan ke dunia luar, wajib saya beritahukan ke masyarakat agar menjadi pembelajaran di kemudian hari. Nah, saya akan baca aja ya isinya. Assalamualaikum akhi, maaf ini saya dengan Fulan dari Jogja. Saya dulu alumni Zaitun angkatan 3. Saya sekolah di sana dari tahun 2001 sampai 2007. Saya sekolah di sana karena orang tua saya sibuk kerja dan papa saya diiming-imingi oleh iklan tentang sekolah di Az-Zaitun yang nanti kalau lulus itu akan hafal Al-Quran dan dapat beasiswa sekolah di luar negeri. Akhirnya saya dipaksa sekolah di sana dengan harus menghafalkan juz 30. Saat itu dia belum hafal, saya belum hafal waktu itu dan berharap nggak lulus. Tapi setelah ujian lah, kok lulus semua angkatan saya. Kurang lebih ada 2.500 kalau nggak salah. Jadi kalau kita pahami, ternyata proses filter ini atau ujian masuk ini cuman alasan doang gitu loh. Jadi semuanya ikut ujian, semua diluluskan gitu kan. Nah, saat saya kelas 2 SMP, saya sudah merasakan keanehan dan saya bingung. Pas liburan, saya cerita sama mama saya dan akhirnya saya mau dikeluarkan, tapi nggak jadi, takut saya nggak bisa karena mama saya orangnya gengsian waktu itu. Gengsi kalau anaknya nggak masuk sekolah favorit. Tapi sekolah mama dia sebenarnya sudah mau menerima saya karena keluarga papa saya orang-orang pengurus Muhammadiyah. Selama saya sekolah di sana normal-normal aja. Cuman kejanggalannya yang beda itu apa-apa uang. Misalnya melanggar aturan, menggunakan bahasa atau telat sholat ke masjid, ya dengan uang saya bisa bebas. Kalau nggak ada uang saya harus menghafal mufrodat atau vocabulary, kosakata bahasa Arab dan lain-lain. Kemudian puasa Ramadan, dulu ada satu oknum di asrama yang bilang kamu capek haus, bisa nggak puasa tapi bayar 20 atau 25 ribu gitu. Nah, terus saya bayar. Pas liburan ketahuan, gara-gara saya bilang, "Mah haus, mau nggak puasa bayar ke siapa?" Kagetlah orang rumah. Jadi setiap liburan saya dikasih tahu yang benar itu begini dan lain-lain. Jadi si santriwati ini pulang ke rumah dan keceplosan gitu kan. Aduh haus nih, mau buka puasa bayar ke siapa ya gitu kan. Nah, itu membuat orang rumahnya itu jadi berpikir, loh kok enak banget. Puasa kan harus dikodok kalau nggak ada halangan uzur syar'i gitu kan. Kalau udah tua, sudah tidak sanggup baru dibayar, dikodok dengan uang gitu kan. Oke. Tapi kalau sholat dan pelajaran di sekolah sana sih normal-normal aja, objektif ya. Jadi kita nggak menyalahkan semuanya. Kalau sekolah dan sholat normal-normal aja. Singkat cerita, ketika saya sudah lulus, saya meneruskan kuliah di Jogja. Dan saat itu banyak kasus-kasus dan hal-hal aneh. Guru-guru saya yang ada di sana pada keluar. Teman-teman saya yang masih pada kuliah juga sedikit-sedikit udah pada keluar juga. Jadi maksudnya kuliah di Zaitun ya, karena Zaitun itu kan setahu saya ada dari tingkat SD, SMP sampai kuliah. Jadi saya di sana temenan sama anaknya Syekh Panji Gumilang, kakak kelas saya dulu. Dan saya berteman juga dengan anak-anak eksponen. Nah, apa itu eksponen? Jadi menurut sumber saya ini dia bilang di sana itu ada istilah orang dalam, ada orang luar. Nah, mungkin eksponen itulah orang luarnya ya. Dulu kalau mereka ngobrol dan saya tanya, apaan sih? Dijawab, kamu orang luar, nggak tahu. Kamu nggak usah tahu deh, ini urusan orang dalam, karena kamu orang luar gitu ya kurang lebih ya. Ya, saya dulu cuek-cuek aja, tapi setelah lulus baru tahu, oh kok begini. Teman saya yang anak eksponen itu Kak, dulu deket banget sama saya. Dia lebih pintar daripada saya, bahasa Arabnya dan hafalan Qurannya juga lebih banyak. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu, saya kaget. Kok jadi begini ya? DM ngajak-ngajak untuk dukung Israel. Di situ saya marah. Karena dari dulu kalau lihat gempuran-gempuran Israel ke Palestina saya nangis. Nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa berdoa dan bantu dikit-dikit. Dan ternyata teman saya sendiri, akhirnya kita sedikit debat dengan temannya yang tadi ngajak dukung Israel ya. Saya kasih ayat-ayat Al-Quran, dia artikan jauh beda dari arti sebenarnya. Akhirnya saya hubungi mutawif saya. Jadi mutawif ini
pembimbing tawaf ya. Kalau antum umroh atau haji ada yang biasanya bimbing tawaf, bimbing manasik haji, itu namanya mutawif. Jadi saya hubungi mutawif saya pas umroh yang kuliah di Madinah. Timnya Ustadz Khalid Basalama. Itu guru saya juga tuh di Indonesia. Akhirnya dibantu untuk menghadapi teman saya itu. Dan akhirnya saya blok karena dia ngeyel banget dan mulai nggak masuk akal ajarannya. Sudah bukan syariat Islam. Daripada debat terus nggak ada habisnya dan takut dosa karena saya emosian, langsung saya blok. Saya nggak tahu berdosa apa enggak, tapi saya memutuskan komunikasi dengan teman saya karena teman saya mendukung Israel. Beberapa tahun setelahnya, tepat setelah Ramadan kemarin, Kak, saat warga Palestina digempur Zionis, saya cari-cari berita terkini di YouTube. Lah, kok muncul teman saya itu? Dan ternyata ya si temannya ini mantan santriwati Zaitun, alumni Zaitun ini, dan teman saya itu, kata sumber saya ini, sudah jadi Yahudi dan nikah sama orang Yahudi dan tinggal di Tel Aviv. Ini ngeri banget, teman-teman. Jadi kalau antum melihat, antum cek ya channelnya Zaitun itu di YouTube, itu memang banyak dihiasi oleh wajah-wajah orang Yahudi, tamu-tamu orang Yahudi. Di masjid-masjidnya aja dikumandangkan lagu-lagu Yahudi. Ini sebetulnya pesantren Islam atau pesantren Yahudi? Karena kok ada salah seorang santriwatinya nggak hanya keluar lepas hijab, tapi juga murtad dan menjadi memeluk agama Yahudi. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget ini. Nah, saya lanjutin ya. Saya hubungi teman-teman alumni angkatan saya dulu dan mereka bilang iya itu. Dan parahnya lagi beberapa teman, karena sebagian besar sudah keluar semua, ya yang masih ngabdi di sana itu mengucapkan selamat. Parah banget. Jadi ternyata nggak cuman santriwati ini lepas hijab dan murtad lalu jadi Yahudi, teman-temannya yang juga di Ponpes Zaitun bukannya mengingatkan, bukannya meluruskan, malah memberi selamat. Oh ya selamat ya kamu jadi orang Yahudi. La haula wala quwwata illa billah. Ya dan ya dia sudah lepas hijab. Sama seperti kakak saya dapat kiriman video dari keluarga waktu Syekh menyanyikan lagu Salam Aneh itu, dan tadi barusan saya lihat video YouTube kakak juga, emosi saya langsung saya WA ke teman saya. Nah, kebetulan yang jadi MC di video itu cowok teman dia. Oke. Panjang teman-teman ini pembahasannya. Intinya di penutup dia bilang, ini Kak kurang lebihnya dari kami alumni sana sebagian besar kontrak, kesal, sebel. Padahal sebagian besar kami sekolah di sana juga karena orang tua pada sibuk kerja, kemudian diiming-imingi hal-hal yang baik tapi bohong. Di sana suka ada sedekah Kak, ada minimalnya. Nah, tapi kami nggak tahu uang sedekah kita ini benar dibagikan keluarga atau semua untuk pembangunan di sana. Yang masih pro dengan Az-Zaitun sebagian besar alumni yang masih di sana Kak, yang masih melanjutkan jadi pengajar di sana atau mengabdi di sana. Nah maaf Kak, sebelumnya ini info dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Cepat sembuh dan cepat pulih dan sehat selalu. Salam untuk keluarga dan saudara-saudara di Palestina, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini teman-teman kurang lebih DM dari beliau. Cuma masih panjang lagi ya. Setelahnya itu ya ukhti ini memberikan screenshot perbincangan diskusi dia dengan si murtad tadi itu yang memeluk agama Yahudi. Dan memang parah sih, dia ngebahas-bahas tentang penafsiran Al-Baqarah ayat 285 dan surat Ar-Rum. Dia bilang bahwa kitalah yang salah memandang masalah Israel gitu loh. Saya akan bahas insya Allah di konten selanjutnya ya. Karena memang ini perlu pembahasan panjang dan saya akan siapkan, insya Allah semoga bermanfaat teman-teman. Demikian dulu untuk vlog hari ini, semoga bermanfaat sekali lagi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe sekarang juga channel Muhammad Hussein Gaza untuk mendukung agar channel ini berkembang dan memberikan lebih banyak manfaat dengan jangkauan yang lebih luas. Teman-teman sekali lagi saya mengajak teman-teman yang mau ikut berkurban di Gaza, kita masih buka kesempatan, kita masih buka peluang. Ya, untuk dombanya, kambingnya sekitar 7 juta per ekor dengan beratnya itu 45 sampai 60 kilo ke atas. Dan untuk sapi sekitar 34 juta. Untuk sapi patungan 5 juta. Ayo teman-teman ya. Kurban kita adalah bentuk pengorbanan kita. Kurban kita adalah bukti nyata bahwa kita berdiri bersama Palestina. Assalamualaikum.